Bu ya. Oke. Iya, luar biasa sekali ya. Hari ini saya akan bertindak sebagai pengamat dalam sesi coaching. Sebelum saya mengamati, saya ingin bertanya pada Bu Komar, titik penilaian yang bisa saya patut gunakan untuk selama proses coaching ini seperti apa? Sudah disiapkan? Sudah saya siapkan. Oke, ya saya periksa dulu ya. Nah, setelah itu saya ingin nih supaya saya lebih memahami ya proses pengamatan hari ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam sesi coaching hari ini? Yang hari ini saya fokus pada bagaimana mengimplementasikan KIP. Oke, berarti kompetensi sosial emosional ya. Oke. Dari kompetensi sosial emosional itu banyak ya, ada 5 bagian nih. Sekarang saya ingin tanyakan kompetensi spesifik seperti apa yang ingin Ibu stabilkan dalam sesi coaching ini? Yang dari 5 KIP itu yang saya standar. Oke, yang ada dia kesadaran diri, Kemudian kemudian mandiri sama pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Oke, dari ketiga itu indikator keberhasilan bagaimana yang bisa Ibu jadikan patokan? Indikator keberhasilannya saya dari segi disiplin. Oke, berarti yang diharapkan adalah anak-anak menjadi disiplin apa dalam mengumpulkan tugas. Oke, mungkin ini saja, saya sudah jelas. Saya persilakan ya untuk melanjutkan sesi coachingnya hari ini. Silakan. Ya, terima kasih. Nah, sekarang kita ini Bu Komar. Iya, Bu. Selamat siang. Siang, Bu. Luar biasa itu hari ini panas di bawah ini. Oke, langsung aja Bu Komar ya untuk mempersingkat waktu nih. Pertemuan kita hari ini nih apa rencananya nih? Begini, Bu, saya di kelas mengalami kesulitan dalam pengimplementasian KIP. Terus Ya, ayo Bu Komar sekarang nih ya apa tujuan pokok dari pertemuan kita hari ini nih apa nih? ya, tujuan pokoknya saya ingin lebih optimal dalam implementasikan KIP dalam kelas. Oke, terus ukuran keberhasilannya bagaimana? Dan indikator pencapaian yang saya inginkan yaitu siswa lebih disiplin dalam menggunakan tugas waktu seperti itu. Oh, gitu ya. Oke, nah sekarang nih saya mau tanya lagi nih. Kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang nih? Kesempatan yang saya miliki kebetulan karena saya merupakan bagian dari calon guru penggerak, saya mendapatkan ilmu baru dalam penerapan KIP itu, sehingga pengetahuan saya akan lebih maksimal saya terapkan dalam kelas. Terkait dengan yang Ibu sampaikan barusan nih, dari skala 1 sampai 10, di mana posisinya nih Bu sekarang nih? Dalam pencapaian itu. Saya memposisikan diri di skala 7 karena saya sudah hampir sebagian menerapkan dari KIP ini, tapi belum semua dilakukan secara maksimal seperti itu. Tinggal sedikit lagi ya Bu ya untuk mencapai angka yang sempurna. Nah, sekarang peluangnya nih, kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil nih? Peluangnya kebetulan karena saya mengajar kelas 10 dan menerapkan kurikulum merdeka, peluang yang saya miliki semakin besar karena di sini di kurikulum merdeka ini kan pembelajarannya berpihak pada murid ya. Dan kemudian bagaimana saya menerapkan filosofi pemikiran diajar Dewantara itu di sini sehingga KIP ini lebih optimal saya bisa Nah, tentu saja nih pekerjaan yang besar ada aja gangguannya nih ya. Nah, catatan dan gangguannya itu seperti apa ya Bu? Untuk meraih pertama hambatannya terutama dalam diri saya sendiri ya. Kadang kita melihat dari berbagai sisi terutama peserta didik. Nah, kalau tidak serius, tidak niat, ada rasa
dalam mencapai tujuan. Ya, rencana yang pertama, saya yang pertama akan mengajak peserta didik saya terutama untuk berperan konsisten dalam HSI ini, baik dengan berbagai teknik ya, ada teknik stop, ada teknik melihat, ada teknik mendengar seperti itu. Jadi ada prioritasnya gitu Bu? Ya, yang prioritas menjadi awalnya. skala prioritas saya itu apa namanya kesadaran dirinya. Nah, kalau dari kesadaran diri mereka sudah memiliki kesadaran diri yang maksimal, otomatis dari manajemen diri, dari keputusan yang bertanggung jawab akan lebih bagus lagi. Oh, tadi sudah disampaikan strateginya seperti itu, bagus sekali Bu. Nah sekarang bagaimana nih jangka waktunya nih yang akan Ibu tempuh? Nah, jangka waktunya saya prioritaskan ini berhasil dalam jangka waktu 2-3 bulan. Karena di dalam 1 bulan itu kan ada 4 kali pertemuan. Nah, mungkin di 1 bulan pertama tahap pengenalan dulu, kemudian 2 bulan kedua tahap pembiasaan, dan baru yang bulan ketiga di tahap implementasi. Nah, sekarang Ibu ukuran keberhasilannya itu bagaimana Ibu? Kalau ukuran keberhasilan karena ini kepada peserta didik, saya lebih buat nanti ukuran keberhasilannya lebih spesifik. Itu yang pertama, dari tugas yang kita berikan itu tidak ada kata tidak. Jadi saat tugas akan dikumpulkan, semua siswa mengumpulkan, tidak ada lagi yang tertinggal. Karena ini dari segi kata keberhasilan tadi saya memprioritaskan kedisiplinan dalam keputusan yang bertanggung jawab seperti itu. Ya, dan sekarang Ibu, ya, apa komitmennya Bu terhadap rencana yang akan Ibu lakukan, rencana aksi ini? Ya, komitmen saya otomatis dari diri saya sendiri ya. Saya harus punya jiwa semangat, jangan pesimis bahwa segala konsekuensi yang kita lakukan, segala keputusan yang kita berikan untuk anak didik kita, jangan lihat dari apa yang anak didik kita tunjukkan, tetapi usaha kita yang akan kita lihatkan ke anak didik seperti itu. Jadi contoh dulu gitu. Ya. Nah, sekarang Ibu, kalau ini kan pekerjaan besar nih ya, pekerjaan yang nggak main ini. Itu siapa ini yang kira-kira bisa membantu? Ya, yang pertama saya akan berhadapan langsung dengan kepala sekolah yang merupakan tujuan dari saya untuk menyiapkan KIC ini. Kemudian yang kedua saya mengajak calon-calon guru penggerak yang kebetulan ada di sekolah saya untuk sama-sama mampu mengimplementasikan KIC dalam kelas ini dengan baik. Oke Ibu, pasti Ibu sudah dapat gambarannya ya selama kita ini. Nah di ujung ini Bu ya, bagaimana nih tindak lanjut dari sesi coaching kita hari ini? Ya, tindak lanjutnya dari sini saya sudah punya semangat untuk memulainya. Bagaimana rencana ini bisa mulai dari langkah awal, karena langkah awal akan menentukan langkah selanjutnya. Seperti itu. Ya, nanti saya berharap pertemuan coaching berikutnya Ibu sudah membawa kabar berita yang lebih bagus ya Bu ya, dari skala 7 bisa meningkat. Saya berharap lebih sempurna lagi ya. Terima kasih bantuannya Ibu atas kesempatan yang diberikan, luar biasa untuk membuka wawasan saya dalam sampai berjumpa kembali Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya, senang sekali rasanya pada siang hari ini kita dapat bertemu langsung ya. Bagaimana kabarnya Ibu? Ya, luar biasa ya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kucing. Apakah Ibu sudah mempersiapkan bibit penilaian yang akan kita bahas di pertemuan ini? Sudah siap Ibu? Oke, terima kasih. Saya periksa dulu ya. Nah, di sini ada beberapa rubrik penilaian yang sudah disiapkan. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Ini Bu tentang kompetensi yang di sekolah saya. Kemudian selanjutnya bagian kompetensi
menghadapi sekarang ini tentang kolaborasi nih di sekolah kompetensi sosial khususnya seperti itu. Rencananya apa? Rencananya seperti ini Bu, saya ingin menumbuhkan rasa empati kepada rekan-rekan teman-teman di sekolah sehingga mereka bisa berkolaborasi bekerja sama membuat sesuatu yang baru yang bisa mengembangkan sekolah untuk memperbaiki sesuatu yang mungkin belum baik Oke, tujuan dari pertemuan ini apa yang diharapkan oleh Bu Feria setelah kita melaksanakan pertemuan ini? Tujuannya itu tadi ya Bu ya, tujuannya bagaimana supaya teman-teman saya, rekan-rekan di sekolah itu mereka bisa berkolaborasi dan mempunyai empati seperti itu. Artinya ukuran keberhasilan dari pertemuan kita ini adalah seperti yang Ibu bilang tadi ya, bahwa tumbuh rasa empati dari rekan-rekan sejawat di sekolah untuk memajukan. Oke, sekarang saya pengen tahu nih, itu kesempatan yang Ibu miliki sekarang itu seperti apa? Ya ini Bu ya, selama ini saya mencoba untuk mengajak teman-teman itu berkolaborasi, terus bekerja sama. Kemudian saya mencoba untuk mengimbaskan apa yang sudah saya terima selama pendidikan guru penggerak ini. Tetapi kesempatan itu kecil sekali buat saya karena mereka itu sibuk begitu, karena kami di sekolah swasta itu terlalu banyak kegiatan yang harus kita handle. Oke, sekarang kalau saya kasih dari skala 1 sampai 10 nih, 1 itu berarti belum berhasil dan 10 itu berhasil, kira-kira posisinya Bu Feria ada di mana? Kalau saya rasa ini Bu ya, saya merasakan ini selama ini kami masih ada di skala 5. Skala 5, oke, dari skala 5 itu kekuatan yang bisa Ibu miliki itu seperti apa dengan skala 5 itu? Ya. Selama ini setelah saya mengikuti guru penggerak, saya sudah menerima ilmu-ilmu yang baru. Itu kekuatan saya yang saya mau bagikan ke mereka begitu. Tetapi itu karena kesempatannya kurang, jadi saya rasa dia masih ada di tengah, kurang maksimal. Jadi kira-kira nih ada nggak peluang atau kemungkinan yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai tujuan ini? Kira-kira ada nggak? Ya. Kalau saya rasa mungkin ada sih ya, cuman itu sudah memerlukan effort yang tinggi, usaha yang tinggi. Ada sih, sebetulnya ada. Mungkin kita dari teman paralel saya aja dulu ya, di skup yang lebih kecil, skala yang kecil dulu, sehingga karena jam kami kan sama nih, jam kerjanya sama, jam mengajar sama. Jadi ketika mereka sudah selesai mengajar, murid-murid sudah dijemput, nah disitulah kesempatan saya untuk mengimbaskan sesuatu yang sudah saya terima. Nah, sekarang apa yang kita kerjakan itu otomatis punya hambatan atau gangguan ya. Pastinya itu untuk mencapai sebuah tujuan apapun itu pasti kita punya hambatan dan gangguan. Nah, pastinya Ibu juga punya solusi dari itu gitu. Misalnya sekarang Bu Feria ingin nih membangun empati dari teman-teman supaya bisa misalnya ketika ada kegiatan diseminasi dari guru penggerak, teman-teman itu berpartisipasi aktif. Pasti ada hambatannya dan sudah dijelaskan tadi hambatannya seperti itu. Pasti Ibu juga punya solusinya itu seperti apa sih? Ya. Sudah ada sih di dalam pikiran saya itu. Saya akan berusaha mendekati mereka secara personal dan saya mau memberikan sesuatu dari hati ke hati bahwa ini sesuatu yang besar. Ini sesuatu yang bisa merubah sekolah untuk menjadi sekolah yang lebih baik dan terutama berpihak kepada anak. Itu. Nah sekarang nih kita sudah sampai di fase bahwa Ibu harus melakukan sesuatu. Nah, tadi kan Ibu sudah punya sudah menilai dari skala 1 sampai dengan 10, kemudian sudah ada bisa tahu caranya untuk menghadapi gangguan dan hambatan dan sebagainya, dan sekarang sampai ke proses rencana aksi. Nah, bagaimana nih pelaksanaan rencana aksi yang ingin Bu Feria lakukan dari Ibu semua? Ya, rencana saya ini Bu ya, awal itu langsung saya akan berjumpa dengan Ibu Kepala Sekolah. Saya akan sampaikan apa yang menjadi planning saya, rencana saya ke depannya itu. Kemudian saya menggandeng teman-teman paralel saya untuk
melaksanakan ini apa yang menjadi rencana saya? Adakah prioritasnya tuh seperti apa? Dari rencana aksi tuh prioritasnya tuh seperti apa nih? Maunya seperti apa Bu Ferelia? Prioritasnya begini, yang penting ngumpul dulu, mengumpulkan teman-teman dengan skala besar, mungkin itu dengan waktu yang singkat saja nggak apa-apa, yang penting saya share dulu apa yang akan saya rencanakan. Kemudian setelah itu saya yakin teman-teman sudah paham dan mereka akan mengikuti seperti itu. Strateginya seperti apa? Untuk mengumpulkan teman-teman tuh mau pakai strategi seperti apa? Apakah itu mungkin bersurat resmi atau bagaimana? Atau mungkin Karena kami sudah lama kenal, jadi nggak perlu resmi mungkin. Saya akan langsung aja menghubungi mereka satu persatu. Begitu. berarti pendekatan personal dulu ya? Iya, personal aja sih nanti. Setelah itu nanti kalau bagaimana kan bisa nanti berhubungan dengan pihak sekolah, terutama ibu kepala sekolah, mungkin yayasan juga pasti mendukung seperti itu. Komite pasti juga mendukung karena semua ini untuk kebaikan sekolah. Jangka waktu yang Ibu perlukan berapa lama kira-kira? Saya merencanakan ini Bu ya, mungkin 1 minggu ke depan ini. Mungkin prosesnya lama, tapi untuk jangka pendeknya 1 minggu ini sudah saya melaksanakan. Jangka waktu. Nah sekarang setiap rencana aksi itu punya indikator keberhasilan gitu ya. Nah sekarang indikator keberhasilan yang Ibu Ferelia ingin dapatkan dari rencana ini apa? Indikatornya begini Bu, ketika sudah ada tumbuh kesadaran untuk berempati, untuk bekerja sama, berkolaborasi, itu yang menjadi pokoknya. Jadi contohnya bahwa teman-teman itu tumbuh rasa empati ya, walaupun Ya. mungkin ini tidak bisa langsung signifikan, Ya. tapi dia bertahap berproses. Ya, yang penting ada progres itu. Tadi sudah setiap rencana aksi tadi sudah ada gangguan, Bu Ferelia juga sudah bisa mengatasi ya gangguan-gangguan itu dengan apa namanya, dengan mungkin pendekatan secara personal terlebih dahulu. Oke, sekarang saya ingin tanya nih, komitmen Bu Ferelia untuk rencana aksi ini seperti apa? Ya, nanti langsung saya ini Bu, pulang dari ini diskusi kita langsung saya action gitu. Langsung saya mencoba menemui Bu kepala sekolah yang pertama. Oke, untuk membangun sebuah komitmen itu kan kita tidak bisa sendiri ya Bu ya. Kira-kira siapa nih yang bisa mendukung Bu Ferelia untuk membantu Bu Ferelia untuk melaksanakan komitmen ini? Ya, ini sebuah pekerjaan yang besar untuk kebaikan sekolah. Otomatis saya nggak bisa bekerja sendiri. Saya akan menghubungi teman saya. Itu kembali lagi teman para lain saya itu yang selalu mendukung. Itu untuk ya saya ajak untuk bagaimana caranya langkah awal ini untuk berjalan. Berarti ada teman di sekolah, ada kepala sekolah juga yang akan membantu Bu Ferelia untuk melaksanakan komitmen ini. Oke, kita sudah berada di akhir sesi coaching hari ini. Kira-kira bagaimana tidak lanjut dari coaching ini Bu Ferelia, apalagi kita akan bertemu lagi mungkin 1 minggu ke depan untuk membahas hasil dari rencana aksi yang Bu Ferelia. Betul, saya tunggu Ibu nanti kita bisa bertemu lagi. Terima kasih saya sudah dapat pencerahan begitu Ibu. Iya, ada Bu Ferelia, kita ketemu lagi mungkin minggu depan untuk tidak lanjut sesi coaching. Terima kasih Bu. Selamat siang. Selamat siang. Ya, selamat siang Bu Guru Afi. Ya, selamat siang. Cerah sekali hari ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, senang bertemu sama Ibu hari ini. Oke, ya. Bu Guru, begini sebelum kita mulai nih ya sesi coaching hari ini, apakah sudah mempersiapkan ini rubrik penilaian yang akan saya amati? Oke, saya sudah mempersiapkan buku penilaian yang akan Terima kasih. Nah, ini Bu Guru. Sekarang nih, kompetensi apa yang akan dikembangkan? kompetensi yang saya kembangkan itu adalah kompetensi sosial. Terus apa ini kompetensi spesifiknya yang bagaimana ini? Jadi secara singkat cerita aja ya, Mbak Ferelia, di sekolah saya itu kami dengan teman-teman itu mempunyai permasalahan itu bagaimana
yang tujuan Tujuannya saya bisa menemukan solusi berdiskusi dengan coach saya berharap bahwa saya bisa menemukan solusi ini bagaimana supaya anak-anak itu tidak lagi kaku dalam bertanya. Sudah ibaratnya anak-anak sudah mulai bertanya, tidak merasa sudah kaku untuk bertanya sesuatu, walaupun itu dalam skala kecil dulu di kelas maupun nanti skala besar ya. berarti ini tujuan khususnya untuk menjadi perkembangan keberanian membaca dan nah untuk tujuan akhir dari pertemuan kita ini apa ya? Tujuan akhirnya pastinya ketika anak-anak itu sudah memiliki keberanian untuk bertanya, secara tidak langsung itu akan meningkatkan prestasi belajar mereka. Bukan hanya sekedar prestasi belajar, mungkin prestasi akademik dan non akademik, seperti itu yang diharapkan oleh saya pribadi dan teman sejawat. Berarti dari tujuan akhir tersebut otomatis Mbak Pi punya dong indikator pencapaian apa yang akan Oke, dicapai. indikator pencapaian itu mungkin dari skala kecil dulu ya. Kita sudah mencoba, gitu kan. Awalnya kita mencoba dulu dari hal yang paling sederhana, yaitu memberikan kuesioner kepada siswa. Jadi kami memberikan kuesioner kepada siswa, di situ yang isinya itu apa sih yang membuat mereka memiliki kendala ketika bertanya. Nah, nanti hasilnya itu memang sudah kita kumpulkan, kemudian kita diskusikan dengan rekan sejawat dengan kepala sekolah. Baru sampai ke sana sih. Nah, jadi dari rencana, dari tujuan, dari indikator yang sudah Mbak Pi sampaikan tadi, mungkin dari sekarang kita berhasil identifikasi ya dari permasalahan-permasalahan tadi. Kesempatan apa yang Mbak Pi miliki saat ini untuk mencapai indikator tersebut? Karena kan sekarang saya sudah menjalani pendidikan guru penggerak ya, Mbak, ya, dan di situ saya juga banyak belajar tentang bagaimana cara supaya bisa memanage, ibaratnya memanage kelas dulu. Jadi dari situ mungkin saya bisa menularkan ilmu yang saya miliki itu ke teman-teman dulu, mendiskriminasikan sekiranya bagaimana nih caranya ini kita membangun kolaborasi dulu dengan kita bersama guru, baru kemudian nanti kita mencari solusi bersama, atau enggak nanti kita masing-masing membawa solusi, kemudian nanti kita diskusikan bersama tentang bagaimana membangkitkan minat pertanyaan. Luar biasa ya kesempatan yang dimiliki. Kemudian dari kesempatan tersebut otomatis Mbak Pi punya ya dari penilaian skala 1 sampai 10 ya. Sekarang Mbak Pi memposisikan diri di skala berapa? Kalau skala mungkin kita masih di skala 6. Kenapa 6? Karena kami baru saja memulai dengan kuesioner. Jadi dari kuesioner, hasil kuesioner tersebut untuk membangkitkan minat belajar itu ternyata anak-anak memang karena pembiasaan Mbak ya. Jadi belum terlalu bisa, ibaratnya belum terlalu, anak-anak itu belum terlalu termotivasi untuk itu. Jadi saya rasa masih di skala 6. Semoga nanti besok-besoknya skalanya bisa bertambah lagi. Ya otomatis harus ditingkatkan ya, bukan tetap di tempat ya. Dan masih banyak peluang atau kekuatan yang Mbak Pi miliki untuk menaikkan menjadi skala 9 atau 10 ya. Nah dari itu kekuatan apa yang dimiliki untuk mencapai hal tersebut? Kekuatan yang dimiliki sih sekarang mungkin kita ibaratnya begini. Kemarin kan kami sudah berkumpul dengan rekan sejawat, dengan rekan kepala sekolah membahas hasil kuesioner. Kemudian kami mempunyai rencana-rencana gitu kan, apa sih yang harus kami lakukan gitu. Misalnya yang pertama mungkin dari skala kecil di kelas dulu, apa sih anak-anak kita ajak untuk mungkin memberikan reward, terus kemudian menciptakan suasana yang nyaman untuk belajar gitu kan. Rewardnya juga tidak langsung yang berupa hal yang mewah, mungkin dari ajudan jempol ketika anak-anak bertanya dan sebagainya. Ya berarti pemberian berupa ilmu itu ya luar biasa sekali ya. Semoga nanti bisa di balik kesusahan ada kekuatan yang kita miliki untuk mencapai sebuah indikator tersebut. Nah kemudian peluang atau kemungkinan yang bisa kita ambil dari kesempatan itu seperti apa? Peluang yang bisa kita ambil di situ karena anak-anaknya ini kan heterogen Mbak ya, dengan segala macam kemampuan gitu, dan anak-anak sekarang itu lebih kalau kita pupuk rasa sifat terbukanya itu, mereka akan terpacu, termotivasi untuk baik itu untuk bertanya atau untuk berkata sesuatu dan sebagainya. Dan itu mungkin peluang besar kita sekarang karena anak-anak sekarang itu memang hanya membutuhkan lebih motivasi dan rasa semangat. Ya, berarti anak-anak itu
hadapi? Hambatan kan bisa dibilang setiap kali kita melaksanakan suatu rencana itu pasti ada hambatan yang kita temui. Nah, biasanya yang kita temui hambatan itu mungkin yang pertama dari kolaborasi guru, karena tidak semua guru mungkin serta-merta bisa ikut berkolaborasi. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian dari siswanya, mungkin dari satu kelas atau beberapa kelas mungkin sekitar 50% mungkin dulu awalnya, kemudian dari 25% kemudian naik, itu secara bertahap ya, tidak bisa langsung serta-merta. Nah, bagaimana caranya kita ya, salah satunya untuk menghadapi hambatan itu, saya langsung jelaskan aja ya Pak ya. Jadi bagaimana menghadapi hambatan itu ya, mereka harus, kita harus menciptakan bagaimana suasana pembelajaran, suasana kelas yang aman, nyaman, sehingga mereka itu akhirnya merasa dekat dan kemudian tidak lagi takut untuk bertanya, ya, tidak takut atau sungkan lagi untuk bertanya. Ya, luar biasa sekali ya solusi yang ditawarkan ya. Kemudian dari tujuan, dari rencana, dari solusi, kita lanjut ke rencana aksi ya. Dari solusi-solusi tersebut, apa rencana dalam mencapai tujuan tersebut? Oke, pastinya di rencana aksi ini pada minggu-minggu ini kami sudah yang pertama akan mengadakan dulu pertemuan dengan guru, kemudian kita membuat kesepakatan, kemudian di situ ada kolaborasi pembelajaran. Misalnya nanti ketika kita berdiskusi dulu model pembelajaran apa yang sekiranya cocok untuk anak-anak, membuat mereka lebih aktif untuk bertanya. Jadi pembelajaran itu kita coba dengan sekelompok guru untuk membuat apa sih semacam model pembelajaran yang akhirnya itu menarik minat siswa seperti itu. Yang kedua kemudian kita coba lagi di lingkungan yang lebih besar, itu yang pertama gitu, di sekolah mungkin pada saat ada kegiatan tentang atau kegiatan sekolah lainnya, mungkin anak-anak lebih diajak untuk explore dirinya gitu, diberikan tugas dan kepercayaan, kemudian dilatih gitu. Jadi anak-anak di situ juga ada komunikasi dua arah ya, apa yang harus saya lakukan, bagaimana yang terbaik, dan di situ mulai. Nah, kemudian yang ketiga dari rencana aksi itu seperti yang saya bilang tadi, mungkin reward, harus ada reward yang kita berikan kepada anak-anak semacam bangga ya, tapi itu tidak mesti dalam bentuk hadiah yang sesungguhnya, tetapi mungkin berupa acungan jempol, emoji, stiker emoji dan sebagainya. Jadi anak-anak itu merasa bahwa apa yang mereka jalani sekarang, apa yang mereka itu tidak merupakan hal yang sia-sia gitu. Jadi karena ini juga berproses ya, jadi kita harus mengikuti setiap tahapannya. Ya, jadi dari rencana aksi tersebut, apakah ada skala prioritas dan strategi apa ya? Skala prioritas itu pasti ada. Jadi skala prioritas kami itu misalnya dari awalnya kita hanya berharap bahwa 10% dari siswa kami itu yang sudah mampu bertanya, tetapi di skala prioritas kami di akhir bulan ini itu minimal 50% siswa itu sudah mulai aktif bertanya. Dari skala Dan strategi ya. ya. Nah, dan strategi yang kami lakukan seperti tadi yang saya bilang Pak, membuat model pembelajaran semenarik mungkin, mencoba gitu. Jadi bukan saja siswa yang diminta untuk membangkitkan, kita sebagai guru untuk membangkitkan siswa itu untuk bertanya, berarti kita juga harus punya kemampuan untuk bisa membangkitkan rasa bertanya siswa. Luar biasa sekali ya. Kemudian dari skala prioritas dan strategi kan ada jangka waktu tuh, berapa lama Jangka waktu palingan kita ngambilnya 1 semester ya Mbak, karena nanti hasil dari keberhasilan kita itu kan dilihat dari bagaimana siswa bisa meningkatkan prestasinya seperti itu. Jadi ketika nanti di akhir semester itu ada penilaian, di situ yang menjadi ibaratnya kita akan merefleksikan hasilnya kemudian untuk melaksanakan perbaikan di semester depan. Dari jangka waktu tersebut otomatis ada ya ukuran keberhasilan dari rencana yang sudah dilakukan seperti apa? Ya, ukuran keberhasilannya tadi seperti yang sudah saya katakan bahwa dari pihak kami dengan sekolah setelah rapat dengan rekan guru ya, kita tidak neko-neko dulu. Untuk semester pertama ini 50% harus sudah bisa terpenuhi siswa yang mulai aktif bertanya. Bagaimana ini seperti yang dikatakan keberhasilannya adalah meningkatnya prestasi. Kemudian dari prioritas, strategi, jangka waktu, ukuran keberhasilan, otomatis setiap usaha yang kita lakukan kan menemukan gangguan-gangguan ya. Bagaimana nih caranya mengatasi gangguan dari skala prioritas yang ada? Setiap permasalahan itu pasti diibaratkan bahwa kita harus optimis bahwa setiap itu harus ada solusinya kan. Untuk meminimalisir itu, ketika kita mau menemui suatu hambatan, maka kami karena ini tidak bisa
kelas A, B, C, kelas 1 dan sebagainya. Kemudian kita berusaha untuk mencari solusinya secara bersama. Ya. Jadi Mbak Pi, ngomong-ngomong nih kita sudah ada di sesi terakhir nih. Nah dari tujuan, dari rencana aksi, kemudian sekarang ke bentuk komitmennya ya. Sekarang dari beberapa hal tersebut, komitmen apa yang dilakukan untuk rencana Karena aksi? saya menjadi bagian dari guru penggerak, berarti komitmen saya bahwa sekolah sudah memplanning ini, sudah merencanakan ini sedemikian rupa, berarti komitmen saya harus berhasil gitu. Apa ibaratnya program rencana kegiatan aksi, rencana aksi yang kita terapkan itu harus berhasil. Karena apa? Karena itu merupakan salah satu kalau menurut saya sih hal unik ya. Membangkitkan anak untuk bertanya itu bukan hal yang mudah gitu, jadi menjadi tantangan sendiri. Karena apa? Karena selama ini kita melihat bahwa anak-anak itu hanya datang, duduk, dengar dan pulang gitu, mereka kurang komunikasinya. Dan sekarang kita ingin mengubah gitu pola pembelajaran itu dengan membuat anak-anak itu lebih aktif bertanya. Karena asumsi saya secara pribadi, ketika mereka aktif bertanya berarti otomatis pengetahuan yang mereka peroleh itu lebih banyak, dan pada akhirnya itu prestasinya mereka akan tinggi. Ya, luar biasa sekali ya. Nah, otomatis dari komitmen rencana aksi itu kan ada pihak-pihak yang mendukung ya. Nah, siapa dan apa yang membantu Mbak Pi dalam menjaga komitmen tersebut? Oke, karena ini bukan hanya program saya sendiri, tetapi awalnya yang dari keluhan kami secara bersama dengan rekan sejawat, berarti memang yang mendukung, pihak yang mendukung komitmen ini sudah pasti kepala sekolah dan rekan guru, karena kita memang ingin memulainya dari fondasi awal, kemudian itu menjadi keberhasilan sekolah. Iya, sangat luar biasa ya. Nah, ini di sesi hire kita bagaimana dengan tindak lanjut dari sisi coaching kita ini? Jadi saya berharapnya nanti setelah dari sini kan pasti akan melaksanakan di sekolah nih rencana aksi dan sebagainya, dan saya berharap ketika nanti di akhir bulan kita bisa bertemu coach untuk membahas tentang kira-kira apa sih yang saya sudah lakukan, dan kemudian mencari diskusi bersama lagi untuk menemukan solusi-solusi baru atau hal-hal baru yang bisa